Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kelompok riset operasional dengan dosen pembimbing Pak Sadam Hussein LCMA. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri Saiman dan anggota lainnya yaitu Ajis, Indah, Tri, dan Sinta. Di sini saya akan mempresentasikan metode grafik. Metode grafik adalah satu cara dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam programasi linear. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafik: buatlah model matematika atau kendala, tentukan fungsi sasaran atau Z, menyelesaikan fungsi ketidaksamaan, jadikan setiap kendala menjadi bentuk persamaan, buat grafik untuk setiap kendala, kemudian tentukan daerah penyelesaian atau HP. C. Setelah grafik dibuat, kemudian tentukan himpunan penyelesaian HP. Setelah itu kita menentukan titik-titik keluar dan terdapat di dalam grafik tersebut. D. Setelah titik-titik keluar, tentukan uji titik-titik keluarnya untuk menentukan nilai maksimumnya. Di sini ada soal yaitu di soal B4, Ibu Lili dalam memproduksi dua jenis pakaian memiliki persediaan bahan sutra 42 meter dan 30 meter bahan wol. Bahan yang tersedia tersebut, Bu Lili akan merancang dua jenis pakaian yaitu kebaya dan gamis untuk dipasarkan. Pada proses perbuatan pakaian kebaya memerlukan 2 meter kain sutra dan 1 meter bahan wol, sedangkan gamis memerlukan 1 meter bahan sutra dan 3 meter bahan wol. Jika kedua pakaian tersebut terjual, paket kebaya akan laku dengan ketentuan Rp 500.000 per potong dan gamis dapat keuntungan Rp700.000 per potong. Next. Nah, di sini ada penyelesaian dengan X kebaya, 2 sutra dan 1 wol, dan Y gamis 1 sutra dan 3 wol, dan masing-masing pembatas sutra 42 dan wol 35. Profitnya di sini 500.000 X dan 700.000 Y. Masjidnya 500.000 X tambah 700 Y. Pembatasnya 2 X tambah Y lebih kecil 42, X tambah 3 Y lebih kecil 35, X, Y lebih besar 0. 2X tambah Y sama dengan 42, 2X 0 tambah Y sama dengan 42, Y 42, 0,42. 2X tambah Y 42, 2X tambah 0, 42, X sama dengan 21, 21,0. X tambah 3Y sama dengan 35, 0 tambah 3Y sama dengan 35, Y 11, 2 per 3, 0, 11, 2 per 3. X min Y sama dengan 35, X tambah 0, 35, X 35, 35,0. Next. Nah, sini ada penyelesaiannya yaitu di grafiknya. Di sini kita bisa lihat grafiknya dan Y. Di sini ada garis perpotongan antara Y dan X, yaitu 2X tambah Y sama dengan 42 dikali 1, 2X tambah Y sama dengan 42, X tambah 3Y sama dengan 35, X kali 2, 2X tambah Y sama dengan 70. Nah, min 5Y sama dengan min 28, Y 5,6. 2X tambah Y sama dengan 42, 2X tambah 5,642, 2X tambah sama dengan 36,4, X sama dengan 18,2. Nah, langsung aja di max A-nya 0,11, 2 per 3 sama dengan 500.000 tambah 700.000 sama dengan 8.166.666,66 rupiah. Max B-nya 21,0 sama dengan 500.000 tambah 700.000 sama dengan 10.500.000 rupiah. Max C-nya 18,2, 5,6, 500.000 tambah 700.000 sama dengan 13.020.000 rupiah. Jadi hasil keseluruhannya itu di 13.020.000 rupiah. Di sini saya Trimasi akan mempresentasikan metode Simplex. Metode Simplex merupakan salah satu teknik penyelesaian dalam program linear yang digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya yang optimal. Metode Simplex digunakan untuk mencari nilai optimal dari program linear yang melibatkan banyak constraint pembatas dan banyak variabel lebih dari 2 variabel. Penemuan metode ini merupakan lompatan besar dalam riset operasi dan digunakan sebagai prosedur penyelesaian dari setiap program komputer. Ketentuannya yaitu sebagai yang tertera di bawah ini. Di sini yaitu saya akan membahas tentang soal S9. Dengan fungsi tujuan maksimalkan Z sama dengan 15x1 ditambah 50x2 ditambah 35x3. Dengan fungsi kendala 3x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 50, 4x2 ditambah 6x3 kurang dari sama dengan 60, dan 2x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 3.
dengan penyelesaian sebagai berikut. Kita awalnya mengubah huruf yang tadi, bentuk yang tadi menjadi bentuk kanonik, yaitu menjadi Z min 15x1 min 50x2 min 35x3 sama dengan 0, 3x1 ditambah 5x2 ditambah S1 sama dengan 50, 4x2 ditambah 6x3 ditambah S2 sama dengan 60, dan 2x1 ditambah 5x3 ditambah S3 sama dengan 3. Langkah pertama harus kita ketahui yaitu menentukan kolom kunci terlebih dahulu. Kolom kunci didapat dari negatif yang paling terbesar di antara yang lainnya, yaitu di sini didapatkan min 50. Setelah didapatkan min 50, kita harus menentukan baris kuncinya, yaitu dengan membagikan baris kunci kepada kolom kunci. Jadi di sini 50 dibagi dengan 5 sama dengan 10. Terus yang X2-nya 60 dibagi 4 sama dengan 15, dan 30 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Jadi kita tentukan baris kuncinya yaitu di B1 karena di situ nilai rasionya paling kecil di antara yang lainnya. Dan kita tentukan elemen kunci. Elemen kunci yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu kita dapatkan 5. Selanjutnya kita buat kunci baru. Kunci baru didapat dari elemen kunci yang tadi, yaitu dibagi dengan kunci baru di sini didapat dari baris kunci yang telah ditetapkan dibagi dengan elemen kunci, yaitu di sini B1 aksen, yaitu 0, 3, 5, 0, 1, 0, 0, 5, 0 dibagi 5 dengan hasil 0, 3 per 5, 1, 0, 1 per 5, 0, 0, 10. Dan kita cari baris yang lainnya, yaitu B0, B2, dan B3 dengan cara baris yang lainnya didapat dari B0 yang terdapat di tabel tadi dikurangin dengan kunci baru yaitu B1 aksen yang dikalikan dengan elemen kunci yang terdapat pada tabel 1. Langkah selanjutnya untuk B2, B3 itu sama dengan B0 yang tadi. Di sini penyelesaian untuk tabel 2 yaitu didapat dari hasil pencarian dari kunci baru. Kita masukkan ke dalam tabel 2 ini. Untuk selanjutnya kita cari kunci baru dari kolom kunci baru dan elemen kunci baru, karena di sini masih terdapat minus. Untuk perlu diketahui bahwa untuk menyelesaikan metode simplex, kunci pertama yaitu agar B0-nya tidak terdapat angka yang bernilai negatif. Yaitu karena di sini masih ada yang negatif min 35, maka kita cari kunci barunya dengan menentukan baris kunci seperti yang terdapat di tabel 1 tadi. Untuk penyelesaiannya kita cari seperti yang di kunci baru yang B1, B2, B3 aksen, yaitu menentukan kunci baru yang terdapat pada B3 aksen. Selanjutnya untuk B0, B1, B2 untuk kunci baru yang buat tabel 3 seperti yang dijelaskan pada tabel 1 tadi. Untuk selanjutnya hasil yang tadi kita masukkan ke tabel 3, yaitu dengan angka sebagai berikut. Karena di sini B0-nya udah tidak ada yang negatif lagi, otomatis penyelesaiannya sudah berakhir. Dan kita dapatkan maksimal Z sama dengan 15x1 ditambah 50x2 ditambah 35x3 sama dengan 15 kali 0. Di sini 0 karena di sini x1-nya itu tidak ada. Jadi bernilai 0. Dan 50 dikali 10 karena di sini S2-nya bernilai 10
ditambah 35 dikali 3/5 karena di sini X3-nya 3/5 dengan hasil 0 ditambah 500 ditambah 21 sama dengan 521. Dan di sini otomatis balance dengan yang Z-nya 521 dengan hasil 521. Saya, Indi Veronica, akan mempresentasikan tentang metode transportasi bagian emisi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Permasalahan transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Metode transportasi NWC, metode sudut barat laut, merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas, sel matriks 1, 1, yaitu baris ke-1, kolom ke-1. Menurut metode NWC harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Prosedur penggunaan NWC. 1. Tampilkan persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, periksa apakah QS sama dengan QD. Ketiga, selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Pengisian atau pengalokasian barang pada jalur ini harus berpedoman pada kapasitas yang ada dan jumlah permintaan yang harus dipenuhi. Lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas dan ke arah kanan bawah sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. 5. Hitung total biaya yang diperoleh. Next. Di sini ada soal T8. Next, ini kan penyelesaian dengan metode NWC. Yang pertama, setelah dibuat kolom matriks, periksa apakah QS sama dengan QD. Karena di sini nilai QS sudah sama dengan QD yaitu 230. Jadi tidak ada penambahan kolom dummy. Yang kedua, dimulai dari pojok kiri atas, yaitu di kolom A. Jadi kita mulai di kolom A di nomor 15. Di sini ada permintaannya 60. Kita ambil dari 100, kita tulis di nomor 15 60. Karena sudah terpenuhi di kolom A, jadi nomor 10 dan nomor 14 kita silang. Kita lanjut ke kolom B. Permintaannya ada 120. Kita isi di nomor 8 karena di sini masih ada 40. Jadi kita isi di sini 40. Sisanya kita tulis di nomor 25 yaitu 70, kemudian selanjutnya nomor 5 yaitu 10. Setelah terpenuhi kita lanjut ke kolom C. Karena 100 dan 70-nya sudah habis, jadi nomor 7 dan nomor 15 kita silang. Dan diisi di nomor 10. Permintaannya ada 50, kita isi 50 dari QS-nya atau supply-nya 60. Ketika sudah jadi, kita hitung totalnya itu 60 dikali 15 ditambah 40 dikali 8 ditambah 70 dikali 25 ditambah 10 dikali 5 ditambah 50 dikali 10, hasilnya 3520. Baik, di sini saya ingin menjelaskan metode transportasi, yaitu least cost corner atau metode biaya terkecil. Prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, pilih secara sembarang. Silang baris atau kolom yang dipenuhi seperti metode sudut barat laut. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilangi. Ulangi cara di atas sampai semua baris dan kolom tersilang. Dari contoh soal metode sudut barat laut, bagaimana jika diselesaikan dengan metode biaya terkecil? Di sini ada prosedur penggunaan least cost. 1.
1. Tampilan persoalan ke dalam metrik. 2. Periksa apakah QS sama dengan QD. 3. Prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya paling murah. Dan terakhir ada hitung total biaya yang diperoleh. Nah, di sini ada penyelesaian dengan metode least cost. Pertama-tama kita harus mencari nilai cost terkecil di tabel tersebut. Di sini ada nilai cost terkecil yaitu angka 5. Nah, sedangkan di sini permintaannya adalah 120 dan di sini sumbernya 60. Jadi kita maksimalkan saja yang sumbernya 60 kita taruh di kolom 3B yaitu di 5. Nah, karena di kolom 3A dan 3C sudah terpenuhi, jadi ini sudah tidak terpakai dan di permintaan 120 tadi tinggal 60. Jadi kita silang. Nah, selanjutnya nilai yang terkecil, cost terkecil yaitu kita cari yang kedua. Di sini ada nilai cost terkecil yaitu 7. Nah, di sini permintaannya 50. Sedangkan sumbernya 100. Jadi kita maksimalkan saja yang 50. Jadi kita taruh tabelnya di sini yang 50. Nah, karena di kolom 3C sudah terpenuhi, jadi kita silang bawahnya yang 15 dan 10-nya karena sudah tidak terpakai. Tidak terpakai. Nah, selanjutnya kita cari nilai cost yang terkecil yaitu di sini ada 8. Nah, sedangkan di sini tadi permintaannya di sini tinggal 60. Nah, karena yang tadi sumbernya 100, yang 50 udah ditaruh di kolom 7. Jadi tinggal 50 yang dipersediaan di sumber 100. Jadi kita maksimalkan saja yang 50. Jadi kita taruh di kolom 8. Nah, selanjutnya karena di 1A berarti kan udah habis sumbernya ya. Jadi kita silang. Nah, selanjutnya kita cari lagi nilai cost yang terkecil yaitu di sini ada angka di baris 2. Di baris 2 ada nilai 10. Nah, karena di sini permintaannya 60 dan di sini sumbernya 70, jadi kita maksimalkan saja yaitu 60. Kita taruh di kolom 2A yaitu di nilai cost 10 kita taruh 60. Nah, jadi di sini tinggal 10 ya, di sumbernya tinggal 10, yang 70 tinggal 10. Nah, jadi sudah kita taruh semua jadi habis ya, jadi sudah tidak terpakai. Nah, selanjutnya karena sudah terpakai jadi kita silang yang 1A yang di kolom 15 dan di 3A kita silang. Nah, selanjutnya di sini ada sisanya yaitu di angka terakhir itu di cost 25. Nah, karena tadi yang 70 sudah terpakai 50 jadi tinggal 10. Kita masukkan saja ke 2B di kolom 25 yaitu 10. Nah, habis itu LC-nya yaitu 60 kali 10 ditambah 50 kali 8 ditambah 10 kali 25 ditambah 60 kali 5 ditambah 50 kali 7. Nah, di sini ada hasilnya itu sama dengan 600. 600 hasil dari mana? Hasil dari 60 kali 10 dan seterusnya itu ditambah 400 ditambah 250 ditambah 300 ditambah 350 sama dengan yaitu hasilnya 1900. Nah, jadi kesimpulannya dalam menggunakan metode least cost ini soal transportasi didapatkan total biaya yaitu 1.900. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Gistianti. Di sini saya akan menjelaskan metode stepping stone dengan menggunakan tabel emisi. Di sini saya akan membacakan sedikit pengertian dari metode stepping stone. Stepping stone adalah metode untuk mendapatkan solusi optimal masalah transportasi atau saya minimum. Metode ini bersifat trial and error, yaitu dengan mencoba memindahkan sel yang ada isinya stone ke sel yang kosong water. Cara pengerjaan metode stepping stone itu sama seperti kalian berada dalam kolam, yaitu ada batu-batu, Anda bisa lompat lalu sampai di tempat yaitu. Tetapi di metode stepping stone ini ada aturannya. Aturan yang pertama itu searah atau berlawan arah jarum jam. Aturan yang kedua, Anda boleh berbelok asal Anda sudah lompat. Aturan yang ketiga, simbolnya pasti positif, negatif. Dan aturan yang keempat yang kita hitung, yang mana yang kita hitung adalah biaya yang ada di atasnya. Kita langsung mulai dari 1C. Di 1C kita langsung lari ke 7, minus 8 plus 5, minus 10, sama dengan minus 6. Untuk di 2A, 10, minus 25 plus 8, minus 15, hasilnya minus 22. 2C, 15, minus 25 plus 5, minus 10, sama dengan minus 15. Untuk di 3A, 14, minus 5 plus 8, minus 15, kita masihkan 2. Di dalam metode stepping stone, jika ada minusnya, kita harus mencari tabel baru, yaitu dengan cara memilih angka yang minusnya paling besar, yaitu minus 22 ada di 2A.
Di 2A tadi kita fokus lari ke 10, 25, 8, dan 15. Kita pilih satu angka yang minusnya paling terkecil, itu minus 60. Minus 60 kita jadikan sorotan khusus untuk di 2A. 2A sama dengan 60 plus 0 sama dengan 60, 1A 60 minus 60 sama dengan 0, 1B 60 plus 40 sama dengan 100, 2B 70 minus 10 sama dengan 10. Cari tabel untuk 2A khusus untuk di 2A. Di tabel admisi 2 kita sudah mendapatkan hasil, yaitu untuk di 1A 15 minus 8 plus 25 minus 10 sama dengan 22, 1C 7 minus 8 plus 5 minus 10 sama dengan minus 6, 2C 15 minus 10 plus 5 minus 25 sama dengan minus 15, 3A 14 minus 10 plus 25 minus 5 sama dengan 24. Kita karena di sini masih tidak ada penghematan biaya, jadi kita harus memilih minus yang paling terbesar, yaitu minus 15 ada di 2C. 2C tadi larinya ke 15, 10, 5, dan 25. Kita cari tabel untuk 2C dengan cara memilih minus yang paling terkecil, yaitu minus 10. Untuk di 2C 10 plus 0 sama dengan 10, 2B 10 minus 10 sama dengan 0, 3B 10 plus 10 sama dengan 20, 3C 50 minus 10 sama dengan 40. Angka ini khusus untuk tabel untuk NWC 3. Di tabel NWC 3 kita sudah mendapatkan hasil 1A 15 minus 8 plus 5 minus 10 plus 15 minus 10 sama dengan 7. 1C 7 minus 8 plus 5 minus 10 sama dengan minus 6. 2B 25 minus 15 plus 10 minus 5 sama dengan 15. 3A 14 minus 10 sama dengan plus 15 minus 10 sama dengan 9. Karena di sini masih belum ada penghematan biaya atau masih ada angka yang nol, angka yang minus, jadi kita langsung cari lagi untuk di 1C minus 6. 1C tadi larinya ke 7, 8, 5, dan 10. Cari tabel untuk 1C, yaitu dengan memilih minus yang paling terkecil, yaitu minus 40. Untuk 1C 40 plus 0 sama dengan 40, 1B 100 minus 40 sama dengan 60, 3B 40 plus 20 sama dengan 60, 3C 40 minus 40 sama dengan 0. Ini untuk pembuatan tabel NWC 4. Di dalam tabel NWC 4 hasilnya sudah positif semua. Kita langsung cek 1A 15 minus 7 plus 15 minus 10 sama dengan 13, 2B 25 plus minus 8 plus 7 minus 15 sama dengan 9, 3A 14 minus 5 plus 8 minus 7 plus 15 minus 10 sama dengan 15, 3C 10 minus 7 plus 8 minus 5 sama dengan 6. Karena hasilnya sudah positif semua atau sudah ada penghematan biaya, jadi penyelesaian kita sudah selesai. Alokasi pabrik ke daerah pemasaran daun menggunakan metode NWC yang telah diuji dengan metode batu loncatan, yaitu stepping stone kita mendapatkan hasil 1810. Ini adalah hasil yang sangat optimal untuk metode stepping stone. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.